Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu yang berbahagia ini, di siang ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahinya, dalam rangka untuk bermudzakarah, saling mengingatkan. Saya di sini atau ana di sini bukan dalam rangka untuk mengajarkan antum semua ya, kita sama-sama belajar di sini, tapi dalam rangka mengaplikasikan firman Allah atau menerapkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk saling berwasiat di antara sesama muslim dengan wasiat kebenaran dan wasiat untuk bersabar. Yang ingin ana untuk kita sama-sama mengingat lagi dalam rangka menjadi nasihat ana juga, kita alhamdulillah rabbil alamin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa meniti jalan yang dimana jalan ini merupakan jalan yang memudahkan kita semua untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti satu jalan yang dimana atau berjalan di suatu jalan, di mana jalan tersebut atau tidaklah ia berjalan di jalan tersebut melainkan untuk menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah tabaraka wa ta'ala akan memudahkan orang tersebut ya untuk memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwas sekalian, ketahuilah kita ini menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya juga termasuk bagian dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita semua. Kewajiban kita ini di dunia ini untuk menjadi apa? Untuk mewujudkan makna ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya hamba itu, namanya kita sebagai hamba itu adalah kita tidak akan melangkah, melakukan sebuah perbuatan ya, amalan ataupun apapun itu, melangkah ya, kita berjalan ke depan, melangkah, mengambil tindakan, melainkan kita harus memperhatikan aturan rambu-rambu daripada pemilik kita semua, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak akan mampu untuk mewujudkan makna ubudiyah ini, penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan dengan harus mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan dan wajibkan kepada kita semua. Nah, wasilah sarana untuk mengetahui tersebut harus dilalui dengan proses yang namanya apa? Menuntut ilmu syar'i. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadisnya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Artinya tatkala kita meyakini atau mengumumkan ya bahwasannya kita merupakan orang yang istislam, menyerahkan diri kita, tunduk patuh terhadap semua ketetapan dan aturan Allah subhanahu wa ta'ala, maka di antara yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, wajibkan kepada kita untuk mempelajari aturan-aturan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah gariskan, tetapkan untuk kita jalani. Maka tatkala kita melangkah, melakukan sebuah tindakan, amalan tidak sesuai dengan apa yang digariskan, ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bukan hamba. Betul ya? Nah, maka dari itu kalau
Ini sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, yang dimana Allah Tabaraka wa taala telah memudahkan dan menakdirkan kita untuk masuk di dalam bagian orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala di zaman ya mayoritas atau umumnya kaum muslimin melalaikan kewajiban ini. Ya. Ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita untuk senantiasa syukuri dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena kalau bukan Allah yang menetapkan, yang memudahkan kita enggak akan bisa untuk bisa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berhenti di situ saja, ya. Karena para ulama menjelaskan bahwasanya menuntut ilmu yang wajib itu maknanya adalah mengetahui apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua untuk dikerjakan dan dilakukan di dalam keseharian kita semua. Itu makna dari talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bukan berarti kita harus jadi ulama, jadi syekh besar, alim, hafidh Quran. Enggak, itu makna hadis itu seperti itu, yang hadis yang tadi ana bawakan, talabul ilmi, atau hadis Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Akan tetapi seorang muslim ya yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, benar-benar meninggikan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan puas dengan derajat yang ada pada dirinya saat ini. Ia akan senantiasa menginginkan untuk lebih tinggi lagi, mendapatkan kecintaan dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama menjelaskan bahwasannya ilmu itu dibagi menjadi dua. Ilmu yang wajib, fardu ain, yang setiap muslim itu harus belajar. Setiap muslim itu harus belajar. Ya, jadi itu apa tadi sudah dijelaskan. Artinya yang harus dia ketahui supaya dia bisa mengerjakan apa yang dia diwajibkan kepada dirinya itu dengan benar sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ya, yang tidak dibebankan kepada setiap muslim, tidak dibebankan kepada setiap muslim, ya. Ini ilmu, ya, ilmu agama yang menjadikan orang tersebut masuk ke dalam barisannya para ulama, ya. Jadi dia mempelajari ilmu yang lebih dalam lagi, yang lebih luas lagi, yang lebih tinggi lagi daripada sekedar ilmu-ilmu yang wajib untuk diketahui, yang bisa ia kerjakan dan aplikasikan di dalam kehidupan dia sehari-hari. Derajat ini memiliki kemuliaan yang begitu amat tinggi bagi seseorang yang memasuki bagian yang ini, ya. Karena kenapa? Di antara kemuliaannya apa? Karena yang kedua ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Bila dikerjakan oleh sejumlah orang yang dikatakan telah cukup. Jadi fardu kifayah itu nggak mesti satu. Setiap permasalahan yang dihukumi fardu kifayah itu jumlahnya berbeda-beda, jumlah orang yang mengerjakannya. Karena fardu kifayah cukup. Bila kewajiban ini dikatakan cukup dikerjakan misalnya oleh 3 orang, maka bila ada 3 orang yang sudah mengerjakannya, maka gugur atau tidak dikenakan dosa bagi selain daripada 3 orang bagi 3 orang tersebut. Artinya kita tatkala ya menuntut ilmu agama Allah yang lebih tinggi lagi, yang lebih luas lagi, lebih dalam lagi, selain kita berusaha untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita menolong saudara-saudara kita yang lainnya. Karena kenapa? Kalau misalnya nggak ada kita, tidak ada kita nih penuntut ilmu ini, akhirnya saudara kita bisa terkena dosa nggak gara-gara nggak mau menuntut ilmu? Betul ya? Tapi dengan sebab kita, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai sebab bagi saudara-saudara kita yang lainnya untuk tidak terkena dosa daripada melalaikan dan tidak melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada kaum muslimin. Maka dari itu Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam mengatakan, ya, dinukilkan dari Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam, dari sudut pandang ini fardu kifayah itu lebih afdol daripada fardu ain. Karena kalau fardu ain ya sudah,
keutamaannya untuk dirinya dia sendiri saja. Dia mengerjakan suatu ibadah yang hukumnya fardu ain, ya sudah, dia dapat fadilahnya untuk dirinya dia sendiri. Akan tetapi tatkala dia melaksanakan kewajiban yang hukumnya adalah fardu kifayah, selain dia mendapatkan pahala untuk dirinya dia sendiri, di waktu yang bersamaan dia juga menolong saudara muslim yang lainnya. Jelas ya? Betul nggak? Nah, keutamaan yang lainnya lagi, Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan di dalam firman-Nya. Ya, mengabarkan dalam firman-Nya mengenai orang-orang yang berada di dalam rombongan yang kedua ini, yang meniti jalan menuntut ilmu yang hukumnya adalah fardu kifayah. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata innama. Ya, di sini belajar bahasa Arab semua kan? Ya, innama itu apa? Adatul hasr wal qasr. Jadi pengkhususan makna. Mengkhususkan artinya hukumnya hanya berlaku bagi yang disebutkan dan tidak berlaku bagi yang tidak disebutkan. Hukumnya di sini apa? Innama yakhsyallaha. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan khasyah. Khasyah itu apa? Takut yang dibangun di atas pengagungan. Orang kalau segen sama orang jadi takut enggak? Takutnya beda kan, bukan takut seperti terteror, terintimidasi, enggak, tapi karena ada pengagungan, ada yang namanya haibah. Haibah tuh wibawa, ya, kalau sama orang nih. Nah, khasyah itu seperti itu kurang lebih, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan khasyah bagi siapa? Dalam ayat ini al-ulama. Nah, tadi kan sudah disebutkan adatul hasr itu adalah menetapkan hukum bagi yang disebutkan dan menafikan daripada yang selainnya. Berarti Allah Subhanahu wa taala hanya menetapkan hukum untuk ulama dan tidak akan mendapatkan atau tidak bisa mencapai derajat khasyah selain daripada siapa? Ulama. Ya, mengapa demikian? Karena tadi seseorang bisa merasakan wibawa, khasyah dengan penuh ta'zimnya itu, ya, orang jadi gini, sebelum itu orang mulai segen sama orang karena kenapa? Iya betul, karena ilmu orang tersebut kepada orang yang dia segani itu mengenai kualitas orang tersebut, mengenai apa? Ya misalnya apalah itu kualitasnya lah. Kualitas ini dari sisi manapun, karena dia mengetahui orang ini memiliki kualitas yang jauh di atas dirinya, timbul rasa apa? Segan. Nah, kira-kira siapa yang bisa mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, secara terperincinya selain daripada siapa? Ulama. Mana akhirnya bisa nggak? Mungkin nggak selain daripada ulama bisa mencapai derajat khasyah itu? Nggak bisa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Nah, maka itu ketika kita ingin masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan Allah di sini memuji, maka kita harus apa? Mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala lebih mendalam lagi. Nah, lalu yang kedua adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka dijadikan apa? Orang kaya. Orang banyak duit. Punya jabatan mentereng dan tinggi. Enggak, yufaqqihhu fid din. Allah jadikan dia faqih. Ya. Di antara makna fiqih, ya, adalah dia memahami suatu permasalahan yang dipelajari, yang diteliti dengan begitu amat mendalam, dengan begitu amat terperinci. Artinya bila kita mempelajari agama itu enggak setengah-setengah, kita termasuk ke dalam golongan apa? Ya, orang yang diinginkan kebaikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Maka tatkala Allah menginginkan kebaikan, itu nikmat besar nggak? Besar banget kan? Nggak ada nikmat yang bisa menandingi daripada seseorang yang diberikan kebaikan atau diinginkan kebaikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah seseorang yang senantiasa beribadah kepada Allah, menjadi abid, sholat 100 rakaat sehari semalam, 200 rakaat, itu bakal bisa menandingi? Ustadz, berarti ini dia lebih takut daripada ulama. Ya, lebih takut daripada ulama. Wah, udah. Kalau sujud nangis terus. Ya. Apakah dia derajatnya bakalan lebih tinggi daripada ulama? Sedangkan ada ulama, ya, yang ibadahnya biasa-biasa aja. Ya, dia laksanakan sholat wajib, sholat sunnah muakkadah, dan seterusnya. Ketahuilah, ikhwas sekalian, seperti orangnya dalam hal mengejar dunia, ada istilah, pernah dengar nggak? Kerja cerdas sama kerja keras. Hah? Sering dengar nggak? Ya. Mana yang lebih banyak hasilnya? Kerja cerdas. Seringkali orang yang mengaplikasikan mafhum, mabda, ya, konsep kerja cerdas itu nggak akan keluar tenaga banyak, tidak akan membutuhkan waktu yang lama, betul nggak? Tapi dia akan mendapatkan hasil yang jauh lebih maksimal, lebih besar, lebih banyak daripada orang yang kerja keras, yang kerjanya keluar gelap, pulang gelap. Paham betul? Keluar gelap, pulang gelap, tahu? Paham nggak? Jadi jalannya subuh dari rumah pulangnya malam, ya. Keluar gelap, pulang gelap. Ya, paling gajinya berapa sih? Mentok-mentok misalnya taruh 15 juta misalnya. Kalau ini. Tapi kalau orang kerja cerdas, kadang di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Bajunya kaosan doang, bener nggak? Ya, pakai sarung atau celana 3/4, ya kan? Nggak ngapa-ngapain. Nah, itu yang parahnya lagi kalau di beberapa daerah kadang-kadang pakai dukun nih. Padahal udah tapi udah bangun rumah, punya mobil, tapi dia apa? Dia punya apa? Ilmu. Nah, begitu juga halnya di dalam masalah ibadah. Kualitas ibadahnya ulama, satu sholatnya dengan ratusan sholatnya seorang abid yang tidak memiliki kedalaman ilmu, kalau dia menerapkan ilmunya loh ya, ini syaratnya kita konteksnya bicara itu loh ya, jangan dibawa konteks yang lainnya, bakalan lebih berkualitas mana pahalanya? Para ulama. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Permisalan keutamaan antara seseorang yang alim dengan orang yang abid itu permisalannya bagaikan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang paling terbawah di antara kalian, dengan sahabat yang paling bawah. Ada yang bisa nandingin? Sahabat teratas saja, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu enggak akan bisa menggapai sedikit pun derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi sahabat yang paling bawah. Betul enggak? Nah, maka dari itu, kenapa sirnya tadi? Karena ketika seorang yang memiliki ilmu, dia beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, bukan dengan apa? Dengan kesemangatnya dia. Nah, maka dari itu kita dapatkan kisah-kisah seseorang yang bisa wusul ilallah Subhanahu wa taala, mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut menggabungkan antara ilmu dengan amal. Dan tidak jarang atau kita dapatkan orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia hanya menitik beratkan pada sisi ibadah tanpa dibarengi dengan ilmu yang mapan. Betul kan? Nah, betul ya? Nah, kan kita dapatkan di dalam surat Al-A'raf, ya,
kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath wa in tatrukuhu alaihi yalhath. Lalu seterusnya itu kan tentang salah seorang ahli kitab dari kalangan Yahudi yang dimana dia ahli ibadah, bahkan dia punya punya doa yang mustajab, ngangkat tangan dan langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir umurnya dia tersesat karena kenapa? Dikarenakan keilmuannya yang tidak cukup. Ya, akhirnya dia terperdaya dengan ibadahnya. Nah, kita tahu ada kisah Syekh Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Tahu ya? Nah, dia juga seorang alim dan juga seorang abid. Di mana ketika itu iblis berusaha untuk menyesatkannya. Ketika di tengah ibadahnya tahu-tahu muncul cahaya, ya. Cahaya tersebut mengatakan dia Allah gini, terus lalu dia mengatakan aku telah menghalalkan dan membolehkan segala apa yang aku haramkan untukmu. Nah, langsung begitu, oh ini tahu, ini enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghalalkan apa yang diharamkan kepada seorang pun dari hambanya. Kalaupun Allah mau melakukan hal tersebut, yang pertama kali diberikan kepada siapa? Rasulullah SAW. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pun sampai akhir umurnya tetap konsisten menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dan haramkan kepada beliau. Nah, tapi karena alimnya beliau tidak terperdaya, langsung suhqan, ya, menjauhlah engkau adalah aduwullah, engkau adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ilmunya beliau dijaga daripada tipu daya jeratan syaitan laknatullahi alaih. Nah, maka itu di sini anak berusaha, atau ya bukan berusaha dalam artian ingin mengingatkan untuk diri anak terlebih dahulu, ya. Anak sebetulnya bukan kapasitas anak untuk berbicara di depan antum. Antum semua masya Allah al-asatidah, para ustadz. Ada anak hadir di sini tuh cuma mau dengerin syekh, mau hadir bersama antum. Cuman dipaksa anak tadi. Ala kulli hal, untuk mengingatkan anak terlebih dahulu, dan antum semua memotivasi anak terlebih dahulu dan antum setelahnya. Ya, intinya anak mengingatkan antum semua untuk mendalami ilmu agama. Nah, ilmu agama yang perlu untuk diperhatikan, yang paling untuk diperhatikan itu adalah apa? Di antaranya ilmu tentang akidah. Lalu kedua ilmu tentang fiqih, ya. Karena ilmu akidah ini, dengan akidah ini, ketika akidah kita ini lurus, ibadah yang kita kerjakan akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Kalau akidahnya rusak, kira-kira ibadahnya benar enggak? Nah, lalu yang kedua adalah ilmu tentang fiqih. Fiqih ini selain memperbaiki ibadah yang kita kerjakan, muamalat yang kita kerjakan, bisa akan lebih bermanfaat kepada orang yang ada di sekitar. Betul enggak? Karena fikih ini membahas tentang apa? Perbuatan, ya. Amaliyah, ya, yang dimana amaliyah ini baik dari sisi ibadah, muamalat, munakahat, atau tindakan kejahatan. Kita akan menerangkan kepada orang, selain bermanfaat untuk diri kita, ya, itu akan memberikan manfaat kepada orang lain yang bertanya kepada kita semua. Maka itu para ulama sampai mengatakan, siapa yang tinggi ilmunya, tinggi fikihnya, akan semakin baik akhlak dan perbuatannya. Semakin dalam fikihnya akan semakin tinggi akhlak dan perbuatannya. Dan yang ketiga adalah ilmu tentang tazkiyah, bagaimana mensucikan hati kita. Karena bisa jadi orang yang hanya memperhatikan amaliyah zahirah, amaliyah yang tampak saja, ya, itu kadang-kadang suka melalaikan hatinya. Sedangkan orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Orang yang hatinya keras. Ya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, ini saja yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, karena kesalahan dan kekurangan itu ada dari Ana dan dari syaitan. Kebenaran serta kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu wa sallama ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah ya. Waalaikumsalam. Foto biasa gitu. Hah? Foto. Foto. Gak apa-apa itu. Iya, enggak apa-apa.